Sebenarnya apa status hubungan ini? Bab 483. Pesanan mereka semua sudah dihidangkan di meja mereka. Tetapi 2 botol jus kelapa belum juga dihidangkan. Sayuran pertama yang dihidangkan adalah hot plate bebek pedas dengan bir. Melihat hidangan ini, Arila menahan seleranya sampai hampir mengeluarkan air liur. Tetapi Carson yang di sampingnya malah terus mengerutkan keningnya. Tadi, waktu pesan makanan, mereka sudah bilang jangan terlalu pedas. Kalau bilang jangan pedas, harusnya cabai merah yang ada pastinya tidak banyak. Tapi siapa sangka, setengah dari sayur di piring ini semuanya cabai merah. Carson ingin membawa Arila ke restoran lain, tapi kalau Carson mengatakannya, Arila pasti marah. Jadi dia memilih untuk menahannya. Arila mengambil sumpitnya dan menjepit sepotong bebek dari piring itu. Pedas panas ini sangat nikmat. Pedas yang bisa bikin keringatan pasti terasa sangat lezat. Melihat Arila makan dengan begitu lahap, kerutan di kening Carson menjadi semakin jelas. Memakan makanan yang begitu pedas, pasti perutnya nanti kesakitan. Carson yang selama ini tidak pernah makan makanan pedas menuangkan semangkuk air putih. Lalu dia mengambil daging bebek itu dan mencelupkannya di dalam mangkok yang berisi air putih itu. Sepotong demi sepotong, dia juga memakannya dengan lahap. Melihat Carson makan dengan begitu lahap, Arila bertanya, "Gimana? Sayur ini enak kan? Gimana kalau kita pesan 1 porsi lagi?" "Gak usah, ini sudah cukup." Lidah Carson sudah kepedasan sampai tidak bisa berbicara lagi. Carson memakan daging ini bukan karena makanannya enak, tetapi dia tidak mau Arila makan terlalu banyak makanan pedas. Ia khawatir nanti perut Arila tidak enakan, jadi dia membantu memakannya. Arila juga menjepit sepotong daging bebek dan mencelupkannya di dalam air putih itu, lalu meletakkannya di piring Carson. "Kamu selama ini sama sekali tidak bisa makan makanan pedas. Hari ini kenapa bisa makan makanan pedas?" Carson mengambil cangkir tehnya dan meminum tehnya sambil berkata, "Hari ini kamu traktir makan. Kalau enggak makan, aku merasa tidak enakan." "Siapa suruh kamu enggak enakan sama aku? Kamu sama sekali tidak bisa makan pedas. Kalau nanti setelah makan perut kamu sakit bagaimana?" Mendengar Carson menjawab dengan polos, Arila merasa dia memang benar-benar bodoh. Carson berkata, "Aku belakangan ini lagi ganti selera makan. Lagian, aku juga bukan Rila kecil di rumah kita. Bagaimana bisa aku tidak tahu perut aku bisa tahan atau tidak?" Arila menjawab, "Rila kecil di rumah kita lebih pintar dari kamu." Ya, kamu benar," kata Carson. Iyakan saja apa yang ia bilang. Pokoknya Carson cuma mau buat Arila bahagia. Arila berkata lagi, "Tunggu nanti aku sudah gajian. Aku traktir kamu makan yang lebih enak lagi. Aku traktir kamu di restoran yang lebih mahal." Carson menganggukkan kepalanya. "Baik, jadi aku tunggu kamu gajian dulu biar kamu bisa traktir aku yang lebih enak." Carson tahu, walaupun anak mereka sudah lumayan besar, tapi Arila tidak mau menggunakan kartu kredit Carson. Dia tidak mau menghamburkan uang Carson. Mungkin di dalam kepala Arila sudah ada prinsip. Kalau mau menghamburkan uang, harus pakai uang sendiri baru bisa puas. Lingkungan tempat ia dibesarkan yang membuat ia menjadi seperti ini. Seumur hidupnya, ibu Arila menggantungkan hidupnya kepada Jessa.
menerima tindakan tidak layak dari Jessa. Perlakuan ini meninggalkan luka dan ingatan yang mendalam pada Arila yang masih kecil. Ia tidak ingin pernikahannya berujung seperti ibunya. Jadi kalau dibandingkan dengan ibunya, Arila menjadi lebih mandiri di dalam rumah tangganya. Dia juga tidak mau menggunakan uang Carson dan Carson juga tidak pernah mau memaksanya untuk menggunakan uangnya. Intinya, dua orang hidup bersama harus saling mengerti dan memahami adalah hal yang paling utama. Carson memakan habis semua makanan yang pedas. Tinggal yang tidak pedas ia sisakan untuk Arila. Awalnya Arila masih tidak sadar kalau Carson memakan makanannya yang pedas demi dirinya. Tapi belakangan ia juga menyadarinya. Carson cowok ini benar-benar bodoh sekali. Kenapa dia mau membuat hal bodoh seperti ini? Arila merasa ia sudah dewasa. Ia bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak perlu Carson yang mengkhawatirkan dirinya. Udara kota Pasir Bumi di akhir bulan 9 makin hari makin sejuk. Tidak seperti panasnya matahari bulan 8. Tetapi tidak dingin juga. Cuaca sekarang adalah cuaca yang paling bagus dalam sepanjang tahun. Arila sudah benar-benar bekerja selama 2 hari. Dia sudah masuk di departemen yang baru. Hubungannya dengan rekan kerjanya juga semakin akrab. Hari-harinya bekerja serasa sangat nyaman dan ia terus bekerja keras di sana. Arila, apa hubungan kamu dengan direktur perusahaan Esses? Ketika Arila sedang sibuk menggambar desain bajunya, masih saja ada rekan kerjanya yang datang ke sampingnya dan menanyakannya. Gosip tentang Carson sangat banyak, tetapi karena mereka berdua tidak mengadakan resepsi pernikahan, tidak ada pemberitahuan secara umum. Jadi, pernikahan Carson selalu menjadi topik utama orang-orang. Semua orang tahu kalau Carson sudah mempunyai anak, tetapi anaknya juga tidak pernah diekspos. Jadi tidak ada orang yang tahu siapa ibu dari anak itu. Pada saat istirahat makan siang, banyak sekali orang yang membahas tentang ibu dari anak direktur perusahaan Esses. Apakah Carson benar-benar sudah menikah? Pertanyaan ini sudah bukan pertama kali ada orang yang menanyakannya. Arila ingin mengatakan kenyataannya, tetapi orang-orang pasti tidak akan percaya kepadanya. Meskipun dalam bidang desain pakaian dalam, Arila cukup terkenal. Tetapi kalau dibandingkan dengan direktur Carson perusahaan Esses, Arila benar-benar tidak ada apa-apanya. Saat dia menikah dengan Carson, bukan karena ia adalah Carson baru memilih untuk menikahinya. Setelah dia menikah dengan Carson selama bertahun-tahun, sampai sudah mengandung Rila kecil, ia baru tahu kalau Carson adalah karton perusahaan Esses yang sering digosipkan itu. Jadi ketika orang-orang bertanya kepada Arila, ia berkecil hati dan hanya menjawab, "Kita hanya teman biasa." Memangnya cuma sekedar teman biasa, itu biarkan saja mereka yang menebak. Pokoknya itu semua tidak bisa mempengaruhi kehidupannya dengan Carson. Carson setiap hari mengantarnya bekerja. Mereka selalu makan siang bersama. Saat pulang kerja, Carson selalu menunggunya di lobi bawah. Hubungan yang begitu dekat. Siapapun yang melihat pasti tidak akan percaya kalau mereka hanya sekedar teman biasa. Seperti kata pepatah, wanita cantik pasti banyak yang mengejarnya. Arila secantik ini, direktur Carson perusahaan Esses terus mengejarnya. Sedikit pun tidak aneh. Ada rekan kerjanya yang berkata demikian. Memang bisa dibilang begitu, tapi banyak orang, terutama wanita-wanita, saat melihat Arila, tatapan itu seperti tatapan cemburu yang sangat dalam. Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang, Arila hanya melontarkan sebuah senyuman manis. Hubungan antara dia dan Carson adalah masalah mereka berdua. Tidak perlu menjelaskannya panjang lebar kepada orang lain.
Waktu pulang kerja, saat Arila keluar dari pintu utama, Arila selalu melihat Carson yang sedang menunggunya. Seolah-olah Arila kerja sangat sibuk dan Carson sangat santai. Sebenarnya Arila tahu, Carsonlah yang benar-benar sibuk. Siang hari, ia meluangkan waktunya untuk menjemput Arila. Saat malam hari, ia lembur sendirian. Arila duduk di samping tempat duduk pengendara dan berkata, "Carson, kamu tidak usah tiap hari menjemputku. Aku tahu gimana pulang ke rumah. Aku tidak akan tersesat. Kalau tiba-tiba tersesat, aku mau cari siapa?" Walaupun ini hanya candaan dari Carson, tapi Carson benar-benar berpikiran seperti itu. Belakangan ini, kondisinya masih belum stabil. Dia masih mencari tentang orang bernama Sue. Henry masih belum bisa memastikan orang rahasia itu benar adalah Fernando atau bukan. Jadi, masih harus menjaga keamanan Arila. Menyuruh penjaga yang menemaninya pergi dan pulang bekerja membuat Arila merasa sedikit berlebih. Dia tidak mau, tapi sebenarnya Direktur Carson yang mengantar dan menjemputnya pulang itu lebih berlebihan. Carson berkata, "Ayo jalan, aku bawa kamu ke suatu tempat." Arila mengedip-ngedipkan matanya. "Pergi kemana?" Carson berkata, "Pergi dulu, nanti kamu juga akan tahu." "Kenapa sih rahasia-rahasiaan begitu?" kata Arila. Di atas gedung tinggi itu, sepasang mata terus mengamati mereka, melihat mobil mereka yang perlahan-lahan masuk ke jalan utama kota, bergabung di keramaian mobil.